Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Rizkyani Marwan, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas B Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai salah satu tetangga saya tentang gaya hidup. Video ini bertujuan untuk ulangan akhir semester mata kuliah keterampilan berbicara. Baik, sekarang saya sudah bersama dengan Kak siapa? Cindy. Baik, kalau boleh tahu sekarang kakak umurnya berapa? Sekarang 27. Oke, 27. Kalau boleh tahu kakak kerja di mana? Saya kerja di salah satu perusahaan swasta di Makassar. Oh, di bidang apa kak? Kesehatan. Oh, oke. Apa saja pengeluaran kakak setiap bulan? Pengeluaran saya tiap bulannya itu ya paling skincare, terus perlengkapan mandi, sabun sampo dan lain-lain. Dan paling makan sih atau jajan Atau nongki ya kak? Iya benar. Kalau diperkirakan berapa biaya yang kakak keluarkan setiap bulan untuk berbelanja? Untuk berbelanja sendiri sih saya tidak ada patokan khusus untuk belanja. Cuman kalau saya sisihkan sih biasanya 30% dari penghasilan saya untuk berbelanja. Tapi tidak secara spesifik harus belanja tiap bulan juga, enggak. Oke. Selain bekerja, apakah ada pemasukan lain dari usaha seperti berjualan atau online shop? Untuk saat ini saya tidak memiliki usaha sampingan. Sempat pernah terjun di dunia all shop juga. Cuman makin kesini yang mulai Agak redup. Iya, mulai drop dan akhirnya saya lebih fokus ke pekerjaan saya yang sekarang. Bagaimana cara kakak mengatur keuangan? Apakah ada sebagian dimasukkan ke tabungan ataukah sepenuhnya dipakai untuk belanja? Oh ya, cara saya mengatur keuangan saya ya separuhnya saya tabung, separuhnya juga saya belanjakan, kemudian untuk memenuhi kebutuhan saya sehari-hari dan juga memberikan kepada orang tua sebagian, kepada adik saya, dan tidak lupa juga untuk sedekah. Menurut kakak, apa sih itu gaya hidup? Menurut saya gaya hidup itu bagian sekunder aja dari kehidupan seseorang, kebutuhan seseorang, karena gaya hidup itu bisa berubah tergantung zaman, tergantung individunya sendiri mau mengikuti tren. Seperti yang kita lihat, saat ini sedang marak-maraknya tren fashion di kalangan anak muda. Bahkan tak jarang kita menemukan di suatu tempat orang yang menggunakan outfit yang sama. Apa pandangan kakak mengenai hal itu? Menurut saya ya itu wajar-wajar saja sih. Setiap individu berhak untuk mengikuti tren tersebut dan berhak juga untuk tidak terlalu mengikuti. Ya maksudnya kembali lagi ke individunya masing-masing gitu. Menurut saya sih gitu. Baik. Apakah kakak juga termasuk salah satu orang yang sangat update atau mengikuti tren fashion ini? Apalagi kita sebagai perempuan itu gampang tertarik. Kalau melihat barang-barang yang lucu atau bagus, pasti kayak rasanya pengen beli semua gitu. Oh ya. Kalau saya sih saya mengikuti tren fashion. Cuman untuk harus mengikuti yang kayak banget gitu. Saya sih enggak. Ya disesuaikan aja lah sama kondisi ekonomi. Kalau kita bisa mengikuti, oh ini yang lagi marak nih sekarang, gayanya kayak begini, boleh deh coba, tapi uang kita nggak ada gitu kan. Terus kita juga ya nggak usah deh. Kalau boleh tahu gaya berpakaian seperti apa sih yang kakak suka? Kalau gaya berpakaian apa yang saya suka sih nggak ada yang spesifik. Saya memakai apapun itu yang membuat saya nyaman. Jadi ketika ada tren fashion yang harus lagi nih yang lagi tren, saya mau ikut juga beli tren ini. Tapi ketika saya gunakan saya tidak nyaman, ya sama aja. Untuk fashion sendiri, apakah ada inspirasi gaya berpakaian dari kalangan artis yang dijadikan referensi? Untuk tren fashion dari kalangan artis atau selebgram ada.
Cuman ya kembali lagi seperti yang tadi saya bilang, kenyamanan. Walaupun kita lihat look orang tersebut, wah keren banget gitu ya kan. Tapi pas di kita merasa tidak nyaman, tidak cocok, ya saya sih tidak ini. Oke, biasanya dalam sebulan apakah ada sesuatu yang wajib dibeli, misalnya wah saya harus beli tas atau kali baju atau celana? Menurut saya sih, kalau saya pribadi ya, saya nggak mesti sih setiap bulan. Memang saya menyisihkan sebagian dari penghasilan saya untuk kalau sewaktu-waktu kita butuh gitu, untuk belanja kebutuhan tersebut. Cuman kalau harus setiap bulan beli ini, enggak sih. Oke. Apakah memang ada uang yang disisihkan untuk membeli sesuatu yang berkaitan dengan fashion? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, memang saya menyisihkan uang saya untuk berbelanja. Cuman kalau mau mengikuti tren fashion yang tiap bulan harus kita berbelanja, kan kita tahu sendiri tren fashion tuh gampang berubah cepat. Nah kalau kita mau ikuti tren fashion yang bulan ini ada yang model begini, baju yang kayak gini, celana yang kayak begini, terus kita mau ikuti, ya tergantung dananya juga sih kalau ada gitu. Baik, sekarang kita beralih ke tren aplikasi yang saat ini juga banyak digunakan, yaitu TikTok atau Instagram. Seperti yang kita tahu, TikTok atau Instagram ini selalu memberikan informasi yang viral. Pokoknya apapun yang lagi hits pasti muncul di FYP. Tak jarang juga kita menemukan tren fashion atau outfit yang dibanjiri oleh komentar semisal, "Kak, spill bajunya dong," atau kayak, "Wih, celananya lucu banget, beli di mana?" Nah, apa pandangan kakak mengenai hal itu? Kalau menurut saya sih ya wajar aja sih kalau tiap ada beberapa orang ya yang sering spill bajunya dong Kak, ya mungkin dia butuh informasi terkait barang tersebut. Selain informasi untuk dirinya sendiri, dia juga bisa memberikan informasi ke orang lain, ke teman dia, ke kerabat dia. Biasanya kan kalau saya pribadi ya, saya biasanya butuh nih baju pantai karena saya mau ke pantai nih bulan depan, mau liburan misalnya kan. Kadang kalau pusing cari outfitnya itu, kadang saya Cari referensi. Iya, cari referensi. Biasanya saya tanya sama teman, di mana ada jual baju kayak gini? Ya kan kalau dari yang seperti tadi Mbak bilang kan, biasanya kan dari informasi sosial media juga kan. Biasanya saya tanya ke teman-teman saya sih kayak gitu. Biasanya saya juga dapat informasi dari mereka, beli di sini, ini tokonya bagus, terpercaya gini gitu sih. Oke. Apakah kakak juga termasuk orang yang gampang teracuni sesuatu yang viral di TikTok atau Instagram? Kalau teracuni tidak juga sih. Saya masih bisa menghandle itu semua karena ya kembali lagi Mbak, kalau dananya ada ya monggo dibeli, tapi kalau tidak ada ya enggak juga sih. Oke. Karena teknologi yang saat ini semakin canggih dan juga masa pandemi COVID-19 sudah berakhir, banyak pengusaha yang mendirikan perusahaan untuk masyarakat itu mampu belanja online tanpa perlu keluar rumah. Bahkan tak jarang kita menemukan barang yang mahal tapi di online shop itu justru dijual murah. Dan ternyata tahu-tahu pas datang barang itu bukan barang ori tapi barang KW. Iya. Apa pendapat kakak mengenai hal itu? Iya. Untuk pembelian barang melalui offline maupun online ya pasti ada plus minusnya. Kalau keuntungan sendiri dari pembelian online ya kita bisa efisiensi dari waktu, dari tenaga, kemudian dengan membeli online tuh semuanya kita bisa dalam satu handphone, kita bisa langsung set. Berarti kapanpun dimanapun ya bisa dijangkau. Lebih efisien lah dari banyak hal. Cuman dari sisi minusnya sendiri, kita harus teliti dalam membeli. Kadang ukurannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, ekspektasi kita. Kadang bahannya tidak sesuai. Nah, buruk-buruknya nih KW yang seperti Mbak tadi. Nah, kalau pembelian offline untuk plusnya sendiri kita bisa langsung lihat barangnya
kita bisa langsung ukur sesuai ukuran kita bisa tahu bahannya seperti apa. Cuman minusnya sendiri ya kita harus ada upaya dong untuk ke tokonya lagi, untuk buang waktu lagi, bensin lagi, ya plus minus lah. Kalau kakak sendiri lebih suka belanja itu di online shop atau langsung datang ke store-nya offline? Kalau saya sih tidak ada spesifik juga saya suka online apa offline, ya tergantung aja sih. Kalau misalnya beli online, saya lebih teliti aja ke ini benar tidak tokonya, terus deskripsi barangnya sendiri saya harus lihat, mulai dari bahannya segala macam, kemudian harganya worth it enggak gitu. Kalau beli offline sih sejauh ini kalau misalnya saya tahu di online store itu ada offline-nya, saya biasanya ke tokonya dulu sih. Kalau ngecek gitu ya? Iya, kan biasanya di online ada promo-promo gitu kan, jadi biasanya. Oke. Kalau boleh tahu tipe fashion kakak itu seperti apa? Apakah kakak tipe orang yang nggak apa-apa gak bermerek asal bagus, atau pokoknya harus bermerek, harus yang branded? Kalau saya sih ya suka yang branded lah. Cuman tidak semua barang-barang saya juga harus branded. Kalau yang branded paling saya lebih ke jam tangan, kemudian sepatu dengan tas. Kalau pakaian ya seadanya aja sih, kadang yang branded kadang juga nggak masalah. Tergantung pintar-pintarnya kita aja kan, mix and match kan kalau pakaian. Kecuali kalau kayak jam kan harusnya biasanya kita butuh yang awet gitu, yang baterainya awet. Terus sepatu juga kan karena kita sering mobilisasi, jadi kalau yang beli yang KW kan biasanya istilahnya kan ada harga ada kualitas kan. Kalau yang bermerek kan kita sering pakai kesana kemari, biasanya dia lebih tahan sih kalau yang bermerek. Brand apa sih yang paling kakak suka atau yang pokoknya selalu beli barang di situ? Kalau saya sih kalau untuk tas atau apa, untuk sepatu? Kalau saya sih nggak ada yang spesifik juga ya. Cuman barang-barang saya paling kalau kayak jam tangan saya Alexander Christie. Kemudian kalau tas lebih ke Hush Puppies atau ke Everbest. Terus kalau jaket biasanya saya di H&M. Bagaimana pendapat kakak tentang orang yang boros tapi lebih berkedok ke self reward? Kan banyak ya kita temui sekarang orang-orang yang pengen beli ini atau sesuatu gitu tapi uangnya belum cukup. Terus dia berpikir pokoknya kalau udah gajian harus beli tas itu, misalnya sebagai apresiasi ke diri sendiri karena udah capek bekerja misalnya. Kalau saya sih tidak setuju dengan hal tersebut. Gitu jatuhnya sih ke boros mbak. Kalau misalnya kita hanya keinginan kita saja yang kita penuhi dengan kita berkodok self reward, itu sama saja jatuh-jatuhnya boros. Nah kalau saya sendiri, saya akan membeli barang tersebut ketika saya memang perlu dan ketika saya memang butuh barang tersebut. Self reward itu tidak mesti harus tiap bulan. Dengan tiap hari pun kita bersyukur, itu sudah reward buat diri kita sendiri. Oh kita bisa bekerja, kita bisa beraktivitas, itu reward tersendiri kita. Menurut kakak, apakah penampilan itu penting, dan kalau memang penting apa alasannya? Menurut saya penampilan itu penting sih. Alasannya ya kita berpenampilan nggak mesti harus wow, tapi setidaknya kita berpenampilan yang bersih, kita itu mencerminkan diri kita sendiri. Apalagi ketika kita bertemu dengan orang-orang, bersosialisasi dengan orang-orang, itu menurut saya penilaian tersendiri lah, penilaian tambahan tersendiri. Jika disuruh memilih, kakak lebih mementingkan fashion atau skincare? Karena dua hal ini juga sangat penting bagi kita sebagai perempuan. Selain menjaga penampilan, juga kita tentu harus menjaga badan dan juga wajah. Waduh, sepertinya pilihan yang sulit ya. Kalau saya sendiri
dua hal tersebut saling berkaitan sih. Susah untuk ini memilih karena ketika kita berpenampilan terus wajah dan badan kita, kulit kita juga tidak mendukung, ya apa ya, agak ada yang kurang ya, ya. ada yang kurang. Tapi kalau kita juga lebih fokus ke skincare kita, terus badan kita sudah putih, cantik dan segala macam, tapi kita tidak tahu berpenampilan yang baik, ya sama aja sih. Oke. Apakah dengan berbelanja merupakan cara yang mampu membuat kakak menghilangkan stres dari lelah seharian bekerja? Kalau saya sih tidak seperti itu. Kalaupun memang pekerjaan yang hektik banget nih ya di kantor, paling juga ke mall jalan-jalan, cuman Cuci-cuci mata ya gitu. cuci mata istilahnya ya kan. Tapi untuk berbelanja sih enggak juga, seperti yang tadi saya bilang, ya sesuai kebutuhan aja sih. Oke, pertanyaan terakhir. Apa pesan kakak terhadap kalangan muda khususnya yang sering mengikuti tren fashion akan tetapi belum mempunyai penghasilan yang cukup atau bahkan belum berpenghasilan? Pesan saya, bergayalah sesuai isi dompet. Oke. Baik, terima kasih kakak sudah berkenan untuk diwawancarai. Iya, terima kasih kembali. Oke.